Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan nikmat iman yang akhirnya kita bisa berkumpul di acara hari ini. Pastinya kita terhindar dari virus yang sedang mengancam dunia saat ini. Yang terjadi pada malam ke-17 di bulan Ramadan. Bahasa Nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran, dan secara istilah Nuzulul Quran adalah diturunkannya Al-Quran secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia pada Lailatul Qadar. Lalu Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dari Baitul Izzah kepada Rasulullah SAW selama sekitar 23 tahun. Sejarah Nuzulul Quran tahun ini. Malam Nuzulul Quran atau malam 17 Ramadan 1442 Hijriah jatuh pada tanggal 29 April 2021. Menurut perhitungan kalender Masehi, Nuzulul Quran diperingati setiap tahun pada hari ke-17 di bulan suci Ramadan oleh umat muslim. Peringatan Nuzulul Quran yang dilakukan oleh umat muslim untuk menghayati serta mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran di kehidupan sehari-hari. Terlebih lagi, Nuzulul Quran erat hubungannya dengan Lailatul Qadar, yaitu malam penuh kemuliaan dan berkah pada bulan Ramadan. Diriwayatkan Ibnu Abbas, Al-Quran diturunkan sekaligus ke langit dunia pada Lailatul Qadar. Kemudian setelah itu, ia diturunkan selama 20 tahun. Riwayat lain, Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar pada bulan Ramadan ke langit dunia sekaligus, lalu diturunkan secara berangsur-angsur. Nuzulul Quran ialah suatu peristiwa diturunkannya Al-Quran sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Allah SWT pertama kali menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW pada saat beliau sedang berada di Gua Hiro. Adapun wahyu yang turun yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Lalu Allah Subhanahu wa taala kembali menurunkan wahyu 3 tahun setelahnya melalui surat An-Nasr. Perlu diketahui, urutan surat dalam Al-Quran yang kita tahu saat ini bukan berdasarkan urutan penurunannya. Turunnya Al-Quran sebagai wahyu kepada Rasulullah SAW sesuai dengan kondisi yang terjadi pada masa itu. Allah SWT menurunkan ayat-ayat Al-Quran di Madinah dan di Mekah. Itulah mengapa surat-surat dalam Al-Quran terbagi 2 golongan, yakni golongan surat Madaniyah dan golongan surat Makkiyah. Periode ayat golongan Makkiyah berlangsung selama 9 tahun, sedangkan golongan Madaniyah berlangsung selama 10 tahun. Seiring berjalannya proses penurunan wahyu tersebut, Nabi Muhammad secara perlahan juga menyebarkan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang keutamaan dari Nuzul Quran. 1 adalah memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. 2, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 3, dilimpahi pahala berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang dilakukan saat Nuzul Quran adalah 1. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan istiqomah bisa dilakukan. Kita bisa membaca Al-Quran secara perlahan, namun dibaca setiap hari, karena di dalam Al-Quran terdapat hikmah yang sangat besar. Bagaimana para sahabat juga mempelajarinya sedikit demi sedikit, minimal khatam 1 kali selama bulan Ramadan. Yang kedua adalah memperbanyak i'tikaf. I'tikaf juga bisa dilakukan sambil membaca Al-Quran atau zikir lainnya, yaitu dengan cara memperbanyak sholat malam dan berdoa. Melakukan amalan di malam Nuzulul Quran adalah memperbanyak sholat dan berdoa, karena dalam peristiwa Nuzulul Quran menjadi titik penting dalam kehidupan Rasulullah SAW, dan Al-Quran sendiri menjadi mukjizat terbesar Rasulullah. Fungsi Nuzulul Quran: 1. Bisa mendapatkan pahala. 2. Meningkatkan derajat. 3. Memperoleh rahmat dari Allah SWT. 4. Mendapatkan syafaat ketika di hari kiamat. 5. Membuat seseorang berperilaku mulia. 6. Selamat dunia dan akhirat. 7. Penyejuk pikiran. Dan 8.
memberikan kenikmatan kepada kedua orang tuanya. Hikmah nuzulul Quran. 1. Meneguhkan hati Rasulullah dan para sahabat pada saat dakwah di era Mekah penuh dengan celaan, cemoohan, dan siksaan. 2. Tantangan dan dakwah. Orang-orang musyrik yang berada dalam kesesatan pun tidak dihindarinya. 3. Dimudahkan menghafal dan memahami. 4. Relevan dengan penetapan hukum serta pengaplikasiannya. Dan yang terakhir, kelima, menguatkan arti Al-Quran benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu, turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril atas izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Quran Surat Al-Qadar ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permukaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembedaan antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Quran Surah Al-Isra ayat 106 yang berbunyi, Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukhlisi wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacanya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Surat Al-Furqan ayat 32. Berkatalah orang-orang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepada sekali turun saja? Demikianlah supaya kamu perkuat hatimu dengannya dan kamu membacanya secara teratur. Surat At-Taha atau surat diturunkannya Al-Quran ke bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-Taha. Ma anzalna alaikal qur'ana litasqa, artinya kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Illa tazkiratan liman yakhsha, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula, artinya diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Shadaqallahul azim. Demikian ceramah agama yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari kami sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf, dan juga dosa. Akhirul kalam, subhanaka Allahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.